DPR, apakah membawahi Komisi 4, membawahi KPU? Apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Ya. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU. Ya. Untuk ditetapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Oh, untuk menjadi peraturan KPU. Okay. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan masuk DPR. dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan, karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tetapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Ya. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan masih matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, pemilu kita itu kan harusnya adalah satu pemilu yang bukan hanya demokratis dalam saat pelaksanaannya, tetapi juga demokratis dalam konteks penyusunan proses, termasuk penyusunan regulasi. Jadi, yang ada di dalamnya. Di sini logika hukumnya nggak nyambung. Logika hukumnya sangat kacau. Kalau begitu motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa? Analisa. Saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU Republik Indonesia, karena kami belum bisa memanggil resmi karena jadwal masing-masing sudah terjadwal, saya langsung telepon beberapa pimpinan KPU RI. Terus jawabannya? Mereka menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini muncul karena beberapa waktu terakhir banyak sekali surat yang muncul ke KPU RI meminta adanya salinan ijazah atau ijazah terkait dengan capres-cawapres. Saya bilang kalau itu Anda cukup jawab. Tidak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda tidak perlu terlalu jauh untuk membuat keputusan. Tinggal lihat aja di kalaupun ada fenomena yang menurut Anda harus direspons, jauh lebih baik kalau Anda sampaikan dulu ke Komisi 2 DPR RI. Nah, karena di Komisi 2 rapat dengan KPU itu selalu kita bikin terbuka dan ini bisa didengar oleh publik. Jadi jawaban KPU pun tidak masuk di akal juga. Nah, mereka kemudian berdalih dengan prosedur seperti yang tadi Mas Arief sampaikan. Kami sudah mengikuti dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu caranya? Caranya adalah setiap informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh dilihat oleh publik serta-merta itu harus dilakukan uji konsekuensi. Saya bilang, siapa peserta uji konsekuensinya? Kalau memang peserta uji konsekuensinya itu adalah multi stakeholders yang selama ini punya kepedulian terhadap pemilu, termasuk para pakar-pakar hukum yang peduli terhadap pemilu, dan akan jauh lebih baik juga ada perwakilan dari partai-partai politik, mungkin nggak seperti ini jadinya. Nah, karena itu waktu itu saya sarankan Anda segera bikin klarifikasi kepada publik dengan jelas, dan kalau memang ada persoalan, jangan ragu untuk melakukan koreksi atau revisi terhadap keputusan KPU itu. Pak Rangkuti, kalaupun dilakukan uji konsekuensi, kenapa sekarang? Kan belum mendesak. Tadi kan disebutkan, karena banyaknya permintaan dari luar terhadap ijazah tertentu yang berhubungan dengan capres dan cawapres. Dan KPU seperti merasa bingung untuk memberi jawaban, apakah meloloskannya atau tidak. Tapi saya lihat ada unsur ketakutan di dalam itu. Ketakutannya apa? Kan yang paling mungkin itu sebetulnya ya akses saja. Benar. Masalahnya kan akses saja gitu. Nah, tapi mungkin ada unsur rasa takut, akhirnya kemudian ditutup. Akhirnya akses pun ditutup. Jangankan kopi, aksesnya pun ditutup. Terus aksesnya menurut Anda ada unsur ketakutan di situ. Ketakutan apa? Ya ketakutan terhadap kemungkinan orang bisa akses ijazah itu kan. Jadi yang ditakutkan ijazah siapa? Ya kita nggak tahu. Tadi menurut kan saya nggak tahu. Tadi kan saya ngikutin logika cerita dari Bung Rifki kan, bahwa itu merupakan jawaban terhadap banyaknya
tuntutan atau keinginan untuk dapat mengakses ijazah capres dan cawapres kita yang lalu gitu. Ya. Nah ya, akhirnya karena banyaknya itu KPU justru nutupnya bukan membukanya gitu loh. Ya. Nah mestinya kan KPU sebagai institusi independen yang salah satu kewajiban dia itu menjadikan pemilu jujur dan adil, transparan, akuntabel dan partisipatif, justru mengabaikan prinsip-prinsip ini ketika ia menutupnya gitu. Ya. Itu satu. Nah oleh karena itulah kita mau mengatakan mungkin ada unsur ketakutan di dalam yang Ketakutan justru apa? ya kita nggak tahu ketakutan bentuk apa. Terkait seseorang? Bisa jadi terkait kelompok, terkait apapun gitu, yang membuat mereka kemudian membuat aturan yang setback gitu loh. Meskipun ini bukan kali Jadi pertama. menurut Anda tindakan Ketua KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab? Ya kalau konteksnya ke demokrasi, ya. Dari segi sistematika kewenangan? Juga iya. Karena tadi misalnya kalau membatasi hak warga negara untuk mendapatkan informasi terhadap pejabat negara, levelnya itu bukan di SK. Ya. Minimal tuh peraturan. Jadi kalau itu minimal tuh. Kalau dari segi aspek apapun nggak masuk di akal, menurut Bapak sudah waktunya ini Ketua KPU dilengsarkan. Yang menariknya Bang Hotman itu, yang menariknya dari ketentuan ini adalah ditutup selama 5 tahun di mana pejabat itu sedang berkuasa. Ya. Dan bisa dibuka setelah dia tidak berkuasa. Ya. Pertanyaannya ngapain orang juga? Benar. Ngapain juga orang mau melihat ijazah seseorang yang sudah nggak lagi menjabat sebagai pejabat publik? Jadi biar publik tahu, selama berkuasa tidak boleh diakses ijazahnya. Tapi setelah berkuasa, silakan diakses. Lah orang mau buat apa juga mau mengakses data-data yang dimaksud kalau orang itu sedang tidak berkuasa. Saya kira mahasiswa hukum 31 pun tahu. Sekarang saya mau tanya ke pertanyaan Bapak. Ini tindakan KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab atau apa? Saya udah mengatakan tadi. Pantas sih nggak jadi Ketua KPU. Jawab Bapak. Bapak kenal dia. Ya, saya pikir perlu memang mereka semuanya dievaluasi aja. Dievaluasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman semua, dimana kita dikejutkan, dimana tadi kita melihat video berikut itu sangat menarik, dimana Pak Hotman Paris ini bongkar tentang kepalsuan dan yakin bahwa ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama bagaimana mengenai video itu dan bagaimana juga tanggapan mengenai video ini. Nah, teman-teman, di salah satu komentar atau tanggapan masyarakat dikatakan di sini, benar kalau ijazah Jokowi benar asli, kenapa orang yang mengatakan ijazah palsu tidak bisa ditangkap? Itu karena ijazahnya memang palsu. Nah, rakyat salut sama Hotman Paris yang selalu bela kebenaran. Nah, sudah jelas ijazah Jokowi itu nggak pernah ditunjukkan ke publik karena nggak punya ijazah asli Jokowi. Nah, seumur hidup banyak mungkin nunjukin ijazah itu teman-temannya. Mungkin kalau Jokowi atau Gibran menunjukkan ijazahnya, masalah semua akan selesai. Nah, teman-teman, bagi yang berakal sehat pasti setuju dengan Bang Hotman Paris ini. Nah, kalau ijazah asli, lama Roy CS jadi tersangka. Nah, teman-teman, hukum yang berat untuk KPU ini karena sudah membuat pemufakatan jahat KPU dan Gibran. Nah, teman-teman, mari nepalkan saja Gibran yang nantinya ganti KPU tidak mengulang kesalahan lagi. Nah, untuk kedepannya mari kita bersama-sama untuk membenahi NKRI ini. Nah, teman-teman semua, kalau Hotman sudah interogasi dan pertanyaannya yang tajam, termu kepepet, Jokowi tambah takut dan Gibran. Nah, teman-teman, berbagai cara semoga Bang Hotman Paris diberikan hidayah untuk membongkar kasus atau kepalsuan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, kalau ijazah Jokowi asli dan sudah ditunjukkan ke publik, nah pasti Pak Roy Suryo CS, dan kalau palsu pikir sendiri. Nah, teman-teman semua, dimana kita melihat kalau memang benar-benar ijazah Pak Jokowi Dodo ini benar-benar asli, mungkin para Roy Suryo dan Rismon CS ini, teman-temannya, pasti udah dijeruji besi. Nah, kalau mungkin karena belum pasti atau belum sah bahwa ijazah Jokowi asli, nah
Makanya sampai sekarang Pak Roy Suryo dan Rismon CS masih belum ditangkap. Nah, teman-teman semua, mari kita bahas bersama video ini, masih banyak yang menarik. Nah, selama Jokowi menjabat sebagai presiden 2 periode, teman-teman ya, Menteri KPU, MK, Jaksa di parlemen tertinggi semua disogok oleh Pak Jokowi. Nah, demi meluruskan semua kebusukannya dan menyembunyikan semua kepalsuan ijazahnya tersebut. Nah, bila ijazah Jokowi asli, benarnya ya Roy CS dihukum. Nah, ini baru adil. Nah, teman-teman ya, bila ijazah aspal Jokowi gantung di bawah pohon, bukan nggak adil lah. Soalnya jelas palsu ijazahnya Jokowi, penegak hukumnya nampak nggak tegak mirip. Nah, teman-teman semua, di mana orang-orang yang bijak tidak sombong, tidak susah menunjukkan ijazah aslinya. Nah, Jokowi super strong, kebal hukum karena punya wapres, punya polisi, dan punya geng Solo. Nah, teman-teman, apakah berlaku kebal hukum terhadap negara ini jika KPK, kejaksaan, kinerjanya amanah? Nah, benar kata pengacara senior yaitu Bung Hotman Paris, nah, kalau ijazah di Jokowi palsu, kalau ijazah Jokowi asli, pasti Roy Suryo sudah ditangkap bangun ijazah asli Jokowi. Nah, tidak pernah ditunjukkan karena di meja pengadilan ketika sidang mediasi di pengadilan suarakan, bahkan Jokowi sendiri tidak datang. Nah, teman-teman, di situ kita bisa menilai bahwa ada kejanggalan di dalam situ. Kenapa setiap sidang, kenapa Jokowi tidak datang? Nah, adakah di dalam situ, kita butuh pertanyaan. Nah, bukan cuma Hotman dan bukan cuma kalian, kami pun juga meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi presiden mantan itu ke-7 palsu. Nah, tindakan KPU ini adalah mau membodohi masyarakat Indonesia. Nah, tapi semua masyarakat udah tahu mana buruk, mana baiknya. Nah, kalau asli tangkap Roy Suryo, kalau palsu tangkap Jokowi, tapi aslinya diperiksa dulu di lab atau uji forensik. Nah, ijazah Gibran juga diperiksa dan diperlakukan sama, tapi bukan berarti dugaan korupsi selesai. Beda ijazah palsu dan beda juga mengenai korupsi yang telah dilakukan di negara ini. Nah, teman-teman semua, di sini kita harus mengapresiasi Bang Roy Suryo, nah, di mana luar biasa anggota DPR ini pandainya, semoga sehat selalu. Nah, Roy Suryo nggak bakalan jadi tersangka kalau ijazahnya belum jelas asli atau palsu. Nah, teman-teman, kalau betul ijazah Jokowi asli dari UGM, nah, apakah Jokowi ijazahnya takut diperlihatkan ke publik? Dan bagaimana, kenapa bisa takut ijazahnya diteliti secara forensik di TNI? Nah, ijazah cetakan UPP, nah, Universitas Pencetakan Pasal Permukaan Pojok, nah, adalah Bambang Trik dan Gus Nur. Nah, teman-teman semua, rakyat lebih cerdas sekarang ya. KI ijazah adalah asli, mana buktinya? Ayo tunjukkan, bertobatlah. Nah, daripada umur tidak ada yang tahu. Nah, teman-teman ya, KPU tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memverifikasi bekas-bekas ijazah yang telah masuk, mungkin karena sudahnya adalah mental pokok terima gaji yang sudah beres dan disogok. Nah, perbuatan gaduh yang punya ijazah tersebut, nah, ijazahnya yang dianggap palsu, takut memperlihatkan ijazah aslinya kalau benar, atau mungkin ijazahnya tidak asli, seharusnya muter-muter 1000 alasan dan punya begitu banyak atau punya beribu-ribu trik untuk mengelak di dalam sebuah sidang tersebut. Nah, pantas segera dicopot, diganti pimpinan anggota KPU Bawaslu busuk
Nah, munafik boneka para pengkhianat dengan pemimpin KPU Bawaslu netral tegas agar pemilu RI kedepannya berjalan dengan adil dan benar dan tidak ada yang ditutup-tutupi ke publik. Nah, logika sederhana teman-teman ya, apabila Jokowi benar punya ijazah asli, apa mungkin Roy Suryo atau Rismon CS masih berada bebas di luar penjara? Nah, kita untuk bisa menjarakan Roy CS itu mungkin harus tunggu selesai ijazah palsu Jokowi dulu. Nah, dua yang kemiripannya hampir mendekati asli selesai dibuat. Nah, teman-teman semua, kalau asli tangkap Roy Suryo, bila palsu Jokowi dipenjara dan hutang negara di era Jokowi bayar. Nah, Pak Jokowi bukan negara karena Jokowi jadi presiden sekongkolan dan berjamaah kepalsuan dokumen pendukung KPU, hakim, jaksa yang mengesahkan ijazah Jokowi, terutama yang membantu ijazah ini, semua harus dihukum, teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini Pak Jokowi waspadalah, saya sekarang bisa mengambil garis merah. Nah, teman-teman, ijazah Anda disangsikan keaslian alias aspal. Nah, asli tapi palsu. Nah, teman-teman, bersiap-siaplah menerima sanksi sosialnya dari seluruh rakyat Indonesia, seperti pepatah orang Melayu, karena rusak mengabdi 10 tahun. Nah, teman-teman semua, dimana kita tadi melihat banyak sekali tanggapan masyarakat kita yang sangat begitu menarik. Nah, teman-teman semua, mari kita bersama-sama untuk membenahi atau mencerahkan negara ini. Nah, semoga semua kepalsuan atau kekorupsi di negara Indonesia ini akan segera terselesaikan, teman-teman semua. Sekian channel kita hari ini, teman-teman semua ya. Salam NKRI, harga mati.